Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا الإمام البوصيري رضي الله عنه في قصيدته قصيدة البردة: وبعدما عينوا في الأفق من شهوب مقدة وفق ما في الأرض من صنم. Berkata Imam Busiri dalam qasidahnya, ini masih terkait tentang bait yang sebelumnya, yaitu masih merinci tentang maksud daripada ilmu wasammu, maksud daripada tuli dan buta. Maksudnya tuli dan buta, atau buta dan tuli mata hatinya. Nah, kemudian musannif Imam Busiri menjelaskan wa ba'da ma ayanu, dan setelah mereka menyaksikan, melihat dengan mata kepala, apa yang mereka saksikan. Ini kembali kepada pasal ini masih menjelaskan tentang keistimewaan yang terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di antaranya kerajaan Persia, balkonnya, tihangnya robohan. Di antaranya api yang menjadi sesembahan majusi redup. Di antaranya kota Safeh atau kota sawah yang diagung-agungkan karena memiliki danau yang menjadi sumber penghidupan mereka. Karing, artinya seberataan yang mereka tuhanakan. Dalam artian tuhanakan itu jadi pedoman, jadi tempat berpingkut di hati ini bahwasanya ini pang sudah air danau nih pang jaka kadada air danau, jaka kadada api ini kada tahu lagi kita kisahnya aja bisa hancur sapa. Jadi setelah mereka menyaksikan ma'ayanu, segala sesuatu yang di luar logika, sesuatu peristiwa yang luar biasa, dan bahkan sudah dikatakan oleh para peramal, oleh para yang mereka jadikan rujukan dalam mencari solusi memadahkan jiwa, bahwasanya telah lahir seorang nabi yang membawa agama yang lurus, sedangkan agama kalian itu bengkok, ada lurus. Sudah cuma ya tamakan, sudah takarasi nih, sudah bahwa ampun kami nang bujur. Fil ufqi min syuhubin, fil ufqi, di segala penjuru, min syuhubin. Syuhubin di sini adalah syu'latun minan nar, jadi ada sinar api. Ini masih terkait tentang bangsa jin yang masih, atau setan yang masih kalau mencuri dengar tentang kabar di langit. Setelah baginda Nabi lahir, maka terputuslah informasi dari langit bagi bangsa syaitan dan iblis. Jadi kada kau lagi mencuri dengar min syuhubin. Jadi lahirnya Nabi itu bangsa syaitan atau jin yang kalau mencuri dengar dari langit itu kata kau lagi. Kenapa? Min syuhubin, karena ada api yang akan ditembakkan oleh para malaikat kepada bangsa jin tersebut, jin ifrit tersebut, syaitan tersebut. Jadi mereka
pacangan musnah, amun wani-wani juga kan mencuri dengar, mungqaddatin berguguran, berjatuhan, bahasanya kayak meteor juga nih. Kalau sempat ada bangsa jin hendak mendengar cerita penduduk langit, langsung turun seperti meteor menembak mereka. Siapa yang menembak? Malaikat dengan izin Allah. Wifqama fil ardi min sonami, sesuai dengan apa yang terjadi di muka bumi, min sonami, daripada berhala. Sama kalau di langit bangsa jin nang dijatuhi meteor atau diguguri api sehingga mereka pada kawam mengambil berita dari langit. Kalau di bumi itu berhala, hancuran dapat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah zaman jahiliyah. Sebenarnya kawajua ternyata Imam Busiri bernasehat lawan kita, menyinggung kita juga. Maka rancak aja sudah mendengar keistimewaan orang-orang soleh. Rancak aja bahkan melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata orang soleh itu dapat kemuliaan, dunianya dapat, maginnya lagi di akhiratnya. Tapi rintangan kita adalah amu wasamu fa'ilanul basyairilam. Sudah aja diguguri oleh yang namanya nasihat-nasihat, cuma kada mau jatuh. Mimbabi aula pintangan kita nih. Pintangan kan sonam di sini ternyata dicari dalam referensinya menceritakan sonam itu bukan hanya berhala berbentuk fisik. Jadi berhala itu ada juga berhala bukan berbentuk fisik. Maksudnya apa? Contohnya seperti ikan, inti daripada berhala itu menuhankan sesuatu selain Allah, dijadikan Tuhan. Disambat berhala, disambat ampatung. Nah, secara zahir ada bendanya. Ternyata sonam ini dapat dimaknai bukan bentuk fisik. Nah, lalu di situ para ulama tasawuf, ulama sufi, nah sonam-sonam yang di hati kita itu ya merasa mengandalkan kesugihan. Kalau kada sugih aku nih pacangan hidup juga kah aja. Mengandalkan kepintaran. Jika aku kada pintar nih kira-kira bisa ya pacangan pakir apa aja. Jika kada mengandalkan nasab nih ya bisa di jalanan lagi. Jadi seakan-akan mengandalkan sesuatu selain Allah, maka dianggap sonam. Dan yang paling ngalih benar ya nafsu kita seorang. Bahasa kitanya sonam itu diri kita sendiri. Kenapa? Syahwat nih bangna hendak ini hendak itu. Artinya mengandalkan wah jaka kada aku nih ya nang bepandir, jaka kada aku nang beribadah, jaka kada aku nang menolongi, jaka kada aku nih lah nang mengobati nang pasien itu. Setengah jam lagi jar itu insyaallah isdat sudah. Nah, itu kan sama saja menuhankan dengan kemampuan dirinya sendiri. Makanya itulah salah satu kesulitan kita dalam melatih riyadhah masalah hati. Tapi mudah-mudahan dengan berkat Imam Busiri Burdah sini, semoga Allah Ta'ala mudahkan apa naqsin padahi. Semoga kita dimudahkan untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyaman mengamalkan. Dan kita teringat bisa bahasanya lah apabila hendak putus asa, al-ajru ala qadrin nasab. Jadi pahala itu menyesuaikan lapahnya. Jadi barangkali mengalihnya lah mengatur nafsu, mengalihnya lah mengatur supaya jangan mengandalkan kesugihan, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan kealiman. Maka ini dasar bujur sugih orangnya, dasar bujur pintar orangnya, dasar bujur alim orangnya. Maka ya hendak menghilangkannya sekira-kira yang menghendaki, yang menciptakan yang pintar, menciptakan yang sugih itu Allah Ta'ala. Maka tentu kesulitan ini bukan berarti tanpa istilahnya tanpa ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balapah-lapahnya kita dalam menghadapi nafsu
insya Allah begitu pula besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.